Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulika ya Allah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Habisna ya Allah, habisna ya Rahman, habisna ya Rahim, habisna ya Rahim, birahmatika ya Karim ya Dzal Jalali wal Ikram. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, istri, sahabat dan seluruh dzurriyyat beliau hingga akhir zaman. Amin. Dengan sholawat yang sebanyak-banyaknya, sederas-derasnya, sepanjang masa, tidak berhenti walau cuma sesaat. Hamba-hamba Allah yang Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah berkati. Syukur alhamdulillah petang hari ini Allah kembali berkenan mentakdirkan kita untuk melanjutkan itikaf selepas barusan sholat maghrib, zikir, doa beserta sholat sunnahnya. Kita itikaf sampai datang waktu isya dan itikafnya disertai dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah semakin ridho kepada kita semua, semakin deras hidayah dan taufik yang Allah curahkan pada kita. Semakin hari kita bisa semakin lebih baik di sisi Allah. Semakin bertambah usia, semakin tua, semakin dekat ke batas ajal yang telah Allah tetapkan. Kita bisa semakin lebih baik di sisi Allah. Dan mudah-mudahan saat Allah nanti memanggil kita, kita sedang berada di puncak yang terbaik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah, hari ini tanggal 27 Dzulqa'dah. Hafal Pak? Setahu saya 25 Juli 27 Dzulqa'dah. Berarti tinggal 2 hari ke depan bulan Dzulqa'dah. Hari Rabu kalau tidak salah sudah masuk 1 Dzulhijjah. Oleh karena itu saya merasa sangat penting untuk menyampaikan materi ini kepada para bapak sekalian. Mudah-mudahan ini jadi bekal memasuki bulan Dzulhijjah. Hamba-hamba Allah fillah, pertama, andai Allah mentakdirkan kita nanti masuk bulan Dzulhijjah, maka Rasul mengajarkan agar kita memperbanyak membaca la ilaha illallah dalam keseharian selama 10 hari dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Keterangan ini terdapat dalam kitab Jami'atul Kabir, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasul kalau masuk bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9, saya ulang, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Silahkan para bapak perbanyak mengucap la ilaha illallah mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Mau 10 kali boleh,
Mau 100 kali boleh, 100 kali paling 1 menit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau 1000 kali boleh, silakan. Bahkan kalau bisa didik diri kita dalam keseharian untuk sesering mungkin, sebanyak mungkin lisan kita mengucap la ilaha illallah. Diharapkan kalau lisan kita banyak mengucap la ilaha illallah, ucapan itu terekam kuat oleh otak, memori otak kita, meresap ke dalam hati kita, sehingga kita bisa refleks spontan dalam kondisi apapun mengucap la ilaha illallah. Hamba-hamba Allah billah, karena tidak ada kalimat yang paling utama, paling afdol, paling istimewa, paling banyak, paling besar fadilahnya kecuali mengucap la ilaha illallah. Kita sering dengar kalimat ini, afdol zikri la ilaha illallah. Paling utamanya zikir, paling istimewanya zikir, paling bernilainya zikir, paling tingginya zikir, paling afdolnya zikir adalah la ilaha illallah. Silahkan para bapak latih diri sehari mampu berapa kali ucap la ilaha illallah. Mau 10.000 kali, 20.000 kali, silahkan latih diri kita. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Kalau pengen membuka pintu surga harus punya kuncinya. Apa kuncinya? La ilaha illallah. Bukan sebuah benda yang ada tulisan kaligrafi la ilaha illallah, bukan. Tapi la ilaha illallah mendarat daging dalam diri kita, terpatri kuat di hati kita, terekam begitu kuat di ingatan kita, mengalir darah-darah daging kita, menyatu dengan diri kita. La ilaha illallah. Langkah awalnya adalah lisan banyak mengucap la ilaha illallah. Langkah awalnya ini yang pertama. Yang keduanya, hamba-hamba Allah bilang, jika esok Allah takdirkan kita masuk 1 Zulhijjah, selama 10 hari perbanyak amal kebaikan. Tidak ada amal yang paling afdol, yang paling dicintai oleh Allah dalam hadis Rasul kecuali amal di 10 hari Zulhijjah, tanggal 1 sampai 10. Rasul ditanya sahabat, gimana dengan jihad? Tidak juga jihad, kata Rasul. Amal yang terbaik adalah amal yang dilakukan dari tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Sehingga Rasul nyontohkan
puasa agar detik demi detik sepanjang hari jadi nilai ibadah. Karena dengan puasa lah detik demi detik itu bernilai ibadah. Bapak sahur jam 4 pagi, mulai puasa setengah 5 umpamanya, sampai jam 6:15 sore hari, kurang lebih 14 jam Bapak puasa. Saat itu detik demi detiknya selama 14 jam Bapak sedang puasa. Berarti detik demi detiknya sedang ibadah. Puasa detik demi detiknya jadi nilai ibadah. Sehingga kalau di detik itu zikir, di detik itu baca Quran, di detik itu wirid, di detik itu bertasbih, di detik itu sedekah, di detik itu berbuat kebaikan apapun, maka nilai kebaikannya jadi jauh lebih besar karena disertai dengan puasa. Dalam kitab Durratun Nasihin, puasanya dari tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, puasanya tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Dalam kitab Tanbih, puasanya tanggal 7, 8 dan 9 Dzulhijjah. Kalau saya simpulkan, andai Bapak mampu, puasalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau nggak mampu, puasalah 3 hari tanggal 7, 8, 9 Dzulhijjah. Kalau nggak mampu, puasalah 2 hari tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah. Kalau nggak mampu, puasalah sehari tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau nggak mampu, sana ngebaso, karena nggak ada puasa setengah hari. Ya baik, masa saya nganjurkan kalau nggak mampu puasa sehari, puasalah setengah hari. Oh nggak ada, sehari minimal. Nah, hamba-hamba Allah fillah, gimana niatnya Pak Ustadz? Bahasa sendiri aja. Niat saya puasa besok tanggal 1 Dzulhijjah gitu. Atau niat puasa besok tanggal 9 Dzulhijjah, tinggal begitu niatnya. Coba ya. Kalau besok Bapak sudah bulan, sudah positif mau kurban, udah daftar ke pengurus, udah ngasihkan uang, atau belum daftar tapi udah punya uang yang Bapak yakin sepenuhnya, bulan niatnya besok saya mau kurban, maka dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai hewan disembelih yang akan kurban tersebut sunnah untuk tidak potong kuku dan tidak potong rambut, tidak potong berbagai bulu di tubuh. Sunnah begitu, tidak potong bulu kumis, tidak potong bulu jenggot, tidak potong kuku, tidak potong rambut. Kenapa begitu? Ulama ahli hikmah mencoba mencari jawaban dan mereka memberikan jawaban. Ketika hewan kurban disembelih, saat darah mengucur dari leher kurban, sebelum darah itu netes ke tanah, Allah ampuni seluruh dosa orang yang kurban tersebut, dari ujung rambut
hingga ujung telapak kakinya, dari dosa awal akil balik hingga dosa yang terbaru, diampuni semua dosanya dengan bahasa hayaumin waladatku mimban li ummihi, seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya tanpa dosa sedikit pun. Nah, dengan alasan inilah kata para ulama, kenapa dari tanggal 1 sampai hari H hewan disembelih jangan potong kuku dan potong rambut. Nanti kalau mau potong kuku, potong rambut setelah hewan itu disembelih. Alasannya supaya maksimal ampunan Allah kita dapatkan. Karena bisa jadi andai kuku dipotong sebelum hewan disembelih, rambut dipotong sebelum hewan disembelih, ada dosa yang diperbuat oleh jari jemari tangan, termasuk kukunya berarti. Ada dosa yang diperbuat oleh lembar demi lembar dari rambut. Misalkan kaum ibu nggak pakai jilbab ke warung, terbuka auratnya, terlihat rambutnya, lembar demi lembarnya dosa. Dipotong itu rambut, terbuang itu rambut, ada potongan rambut yang terbuang yang masih belum tersucikan dari dosa. Maka ketika hewan disembelih, darah mengalir tertumpah sebelum nyampe ke tanah, Allah ampuni dosa si yang kurban. Ini alasannya kata para ulama. Hamba-hamba Allah bilang, kalau bapak belum pasti kurban apa enggak, bahkan cenderung kayaknya enggak, lalu enggak punya uang, tapi di tengah-tengah misalkan tanggal 5 Dzulhijjah alokasi rezeki enggak dibuka, dapat duit, nawarkan rumah temen laku, dapat tip lumayan 10 juta. Bapak putuskan mau kurban itu tanggal 5, duitnya sebagian yang mau saya pakai kurban, maka mulai tanggal 5 itu sampai penyembelihan hewan kurban jangan potong kuku dan potong rambut. Ini hamba-hamba Allah bilang. Poin berikutnya, kalau jamaah nanti Allah takdirkan mau kurban, kalau mampu cari hewan kurban yang dianjurkan Rasul, dicontohkan Rasul. Pertama, hewan kurbannya gemuk, sehat, ini satu. Kalau bisa gemuk, sehat, jangan sehat krempeng. Sehat tapi kurus. Satu. Yang kedua, hewan kurbannya bertanduk. Kalau bisa tanduknya besar. Yang ketiga, hewan kurbannya usianya 2 tahun ke atas. Yang ketiga, hewan kurbannya kalau mampu jantan, jangan betina. Tapi kalau nggak ada ya gimana lagi, kalau nggak ada, adanya cuma betina. Kelima, hewan kurbannya kalau mampu bulunya yang tebal, yang lebat bulunya. Yang keenam, kalau mampu hewan kurbannya
warna bulunya gelap hitam. Kalau mang besar bertanduk, kira-kira harganya berapa Pak? Ya, ini. Terus kalau mampu Bapak sebelum hewan kurban itu disembelih harus sudah tahu mana hewan saya, mana kurban saya. Jangan sampai Bapak kurban sampai hari penyembelihan Bapak belum tahu hewan saya yang mana. Baru tahu ketika nama Bapak disebut oleh panitia kurban dan kambing itu diseret-seret, ditarik-tarik. Oh, itu kambing saya. Jangan sampai. Kenapa harus tahu sebelum disembelih? Bapak harus berinteraksi dulu dengan hewan itu. Dekati hewan itu, usap hewan itu. Kalau Bapak berkenan, katakan dalam hati Bapak ke hewan itu, ya amatullah, wahai hamba Allah, irdi bikodo illah, ridolah engkau dengan kodo Allah, kama ardi bikodo ini, sebagaimana aku ridho kepada kodo Allah. Usaha hewan yang ridho ya, saya jadikan kurban sebagaimana saya ridho kepada keputusan Allah. Bapak interaksi dulu dengan hewan. Ini jarang ya Pak ya? Jarang. Kita baru tahu hewan kita yang itu ya setelah ditarik-tarik itu. Ini kemudian kalau Bapak mampu sebelum Bapak nyembelih hewan kurban, Bapak luruskan dulu niat. Ingat kata Allah, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah juga karena Tuhanmu. Jangan sampai kurban kita ada sisi kiri, sisi kanan, ada niat selain Allah. Dan ini banyak sekali. Ada yang kurban ngasih kambing 5 ke masjid ini. Kenapa? Bulan lusa saya nyalem. Apa tujuan ngasih kambing 5 ke masjid ini? Ya kan saya Pak Ustaz. Ya Pak Ustaz juga tahu lah. Ya baik. Ada tujuan lain. Ada yang kurban ke masjid ini, misalkan ke masjid mana? Ternyata kurbannya karena nama baik. Saya dari dulu kurban ke masjid ini. Kalau sekarang nggak kurban, gimana kata orang? Bahasa gimana kata orang? Ya baik. Betul. Luruskan ya. Ada yang kurban karena pokoknya ABCD lah, ya. Idealnya lirobbika, karena Tuhanmu. Kemudian kalau Bapak nanti kurban, usahakan sebelum hari kurban Bapak perbanyak amal kebaikan, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. Bahkan kalau sadar belakangan ini banyak berbuat khilaf, awalilah malam 1
sholat tobat dengan memperbanyak mohon ampunan Allah. Kenapa? Karena Bapak bukan mau nyembeli sembelihan pesta. Bapak bukan mau nyembeli sembelihan hajatan, tapi Bapak mau menyembeli sembelihan kurban. Apa kurban? Pendekatan diri kepada Allah. Jadi sangat ironis kalau Bapak kurban tapi keseharian gak sholat. Ini gimana ceritanya ini? Ya Pak ya, kurban tapi sehari-hari gak sholat, kurban tapi sehari-hari masih judi di warung kopi, kurban tapi sehari-hari banyak berbuat maksiat. Ya Pak ya, kita lanjutkan. Kalau besok Bapak mau kurban, saat Bapak mau kurban yang paling afdol, sembelihlah hewan kurban itu oleh diri sendiri. Bapak mampu, sembelih oleh diri sendiri. Ini yang paling utama. Kalau nggak mampu, ibu nggak mampu nyembelih sendiri, minta suami yang nyembelihkan. Suami istri itu nggak mampu nyembelih sendiri, boleh minta tolong orang lain nyembelihkan. Tapi tolong diingat, cari orang yang soleh yang nyembelihkan. Cari orang yang dalam keseharian sepanjang hidupnya dia berjuang untuk mendekat kepada Allah. Cari orang yang ibadahnya terpuji, yang amalnya mantap, yang ketakwaannya hebat. Cari orang yang itu. Karena sangat janggal kalau ini penyembelihan pendekatan diri kepada Allah, yang menyembelihnya sebelumnya sudah sholat, tobat, ibadah dan lain sebagainya, tapi itu hewan disembelihkan oleh orang yang gak sholat. Sangat ironis. Oleh orang yang dalam keseharian akidahnya, tauhidnya carut marut, oleh orang yang dalam keseharian ibadahnya tidak tertata rapi. Dapat dipahami ya Pak? Istri Rasul kurban yang menyembelihkan Rasul. Sahabat yang enggak berani nyembelih, enggak berani lihat darah, disembelihkan oleh Rasul. Rasul manusia tersoleh. Ya Pak ya? Maka saat ini kalau Bapak mau kurban disembelih orang lain, cari orang yang soleh. Bapak berharap kesolehan dia, keikhlasan dia, kebersihan, kebeningan hati dia, dan doa dia. Tentunya berharap diijabah oleh Allah. Jangan main-main. Ini hamba-hamba Allah bilang. Dan maaf, Bapak harus tahu ini. Kalau Bapak misalkan biasa memberikan punya orang, selama ini suka memberikan, dekatkan diri kepada Allah sebelum hari penyembelihan. Bapak tuh memberikan punya orang. Dapat dipahami ya Pak? Memberikan punya masyarakat. Bapak dipercaya memberikan punya orang. Sebelum hari Bapak menyembelih hewan kurban punya orang, coba perbanyak istighfar, coba perbanyak amal soleh, coba perbanyak ibadah. Karena kerap kali sebab faktor
sudah biasa nyembeli, nah itu faktor sudah dipandang sebagai penyembeli di sebuah tempat, akhirnya menganggap enteng kepada penyembelihan. Memang dia sudah pandai, sudah terbiasa. Maaf, saya kalau hari kurban ini bisa lebih dari 70 ekor. Yang kurban saya memberikan punya orang Singapura di setoko, kecuali 2 tahun kemarin karena corona sampai 60 ekor, 70 ekor membeli sendiri. Sudah terbiasa nih, tapi bukan itu yang Allah lihat. Nih ini saatnya nih ini yang Allah lihat. Allah berfirman di Al-Hajj ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah seluruh daging kurban, sebesar apapun itu hewan kurban atau sebanyak apapun itu hewan kurban, tidak akan pernah sampai kepada Allah seluruh daging kurban. Wala dima'uha, tidak pula seluruh darah yang tertumpah, tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang akan sampai kepada Allah ketakwaan kalian, isi hati kalian. Apa yang ada di hati saat kamu kurban, apa yang ada di hati saat kamu memberikan hewan kurban punya orang, apa yang ada di hatimu saat kamu menguliti, bantu menguliti hewan kurban, bantu nyacakin tulang kurban, bantu ngiloin daging kurban, bantu ngebagiin daging kurban, apa yang ada di hati? Ya baik, maaf di sana kalau lagi masa-masanya kurban, ngulitin, nyincangin, motongin hewan kurban, terkadang ada tangan terampil nyembunyiin. Terkadang ada anak yang sangat pengertian sama bapak yang lagi nyincangin, bapaknya ngelemparin anaknya, ngumpulin, istrinya di rumah nampung hingga dia dapat berkilo-kilo, padahal belum dibagikan tapi udah dapat berkilo-kilo. Bisa, kalau di sini saya nggak tahu, nggak pernah ke sini. Ya baik, maaf, itu haram hukumnya, dosa besar. Dan hati bapak pun berkata cucu, takut ketahuan. Ya baik, dan bahasa takut ketahuan itu bukti itu tidak hak, bukti itu batil, bukti itu haram, bukti itu dosa. Ayo sana, kalau di sini ada obat, tapi insya Allah nggak ada. Ya baik, ini hamba-hamba Allah bilang apa yang ada dalam hati. Al-Hajj 37. Kalau nanti bapak kurban, yang kurban, maaf, jangan karena diriku kurban maka aku minta bagian yang banyak. Sunahnya daging kurban dibagikan, jadi nilai ibadah tersendiri membagikannya. Semakin banyak yang dibagikan, semakin besarlah nilai ibadahnya. Sehingga dalam kitab Fathul Mu'in, siang kurban walaupun memang
sepertiganya. Coba ya. Artinya kalau Bapak sepertiganya, Bapak kikir banget. Gitu tuh Pak. Ya. Hamba-hamba Allah bilang. Kemudian kalau nanti Bapak kurban disembelihkan orang, saat parang bergerak, saat leher menganga darah tertumpah, saat itulah di antara saat doa mustajabah. Maka siang kurban dalam hati secepatlah berdoa. Begitu siang menyembelihkan, menggerakkan tangan menyembelih hewan kurban, siang kurban yang melihat hewannya disembelih secepatnya berdoa dalam hatinya, pakai bahasa sendiri saja. Itu hewan disembelih cepat berdoa, ya Allah, istri saya ya Allah sedang sakit, gitu. Sembuhkan ya Allah, misalkan itu detik doa diijabah. Sehingga sunnah menyaksikan penyembelihan jika tidak bisa menyembelih sendiri. Hamba-hamba Allah bilang selanjutnya, kalau besok Bapak kurban, tolong panitia daging dari hewan kurban tidak boleh ada yang diperjualbelikan. Kulu masyitu wala tattabi'uha. Silahkan nikmati daging hewan kurban itu, tapi jangan diperjualbelikan. Bisa Bapak dapat bagian hewan kurban satu kresek daging kambing, jangan dijual, walaupun Bapak nggak senang. Haram memperjualbelikan. Coba Bapak dapat ceker, dapat kepala kambing, di rumah jualan nasi campur, besoknya Bapak ditulisin ada gulai kambing, dijual karena memang jualan nasi campur. Jangan diperjualbelikan. Ini hamba-hamba Allah bilang. Pun nanti kita tanya jawab sebentar. Terakhir, jika Bapak besok kurban, ingat kurban itu adalah pendekatan diri seorang hamba kepada Allah. Kurban itu adalah salah satu bentuk kesetiaan seorang hamba kepada Allah. Kurban itu adalah salah satu wujud pengabdian seorang hamba kepada Allah. Maka kurban sekali lagi harus menjadi titik awal sebuah perjalanan dan upaya untuk terus-menerus mendekat dan mendekat kepada Allah. Jangan sampai Bapak merasa cukup dengan kurban, tetapi dalam keseharian tidak menunjukkan dan tidak membuktikan kesetiaan, pengabdian, penghambaan diri kepada Allah. Hamba-hamba Allah bilang ada banyak keistimewaan dari kurban, banyak fadilah dari kurban yang sangat luar biasa. Di antaranya setiap bagian dari hewan kurban sampai bagian yang terkecil, sehingga sampai bulu terhalus, terpendek, terkecil, Allah catat 10 kebaikan. Seluruh bagian dari hewan kurban sampai bulu terpendek, terkecil, terhalus, Allah nilai setiap bagiannya 10 kebaikan. Orang yang kurban ketika darah ngalir belum nyampe tanah, diampuni dosa-dosanya. Saat darah itu nyampe tanah, diampuni dosa kedua orang tuanya dan keluarganya. Orang yang kurban di yaumil akhir kelak, Allah akan menyiapkan sebuah kendaraan untuk melintasi Shirathul Mustaqim dan lain sebagainya.
Waktunya tidak cukup untuk menerangkan panjang lebar tentang ini. Ada waktu sampai bisa kita tanya jawab sebentar masalah Tuhan. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Ustadz, panitia mendapat bagian daripada hewan kurban selain daripada bagian yang sudah dibagikan kepada masyarakat, hukumnya bagaimana? Ya. Panitia mendapatkan bagian sebagai bentuk terima kasih telah diurus itu hewan kurban masyarakat oleh panitia, maka ini boleh mendapatkan bagian itu. Ya baik, kemudian seluruh masyarakat dapat bagian hewan kurban. Jadi panitia bahasa Arabnya jadi double. Satu bagian dirinya bantu-bantu, dua bagian keluarganya. Silakan, selama itu wajar. Ya, maksudnya wajar. Yang tidak boleh itu tadi itu Pak. Jadi panitia ya baik, itu enggak boleh. Itu haram hukumnya. Karena itu maaf kasar, mencuri. Ya baik, tapi kalau mohon maaf dibagikan boleh. Nah, satu lagi Pak. Kadang begini, terutama kalau daging sapi, kalau sapi tulangnya kan besar-besar. Kadang ini kita tidak bagikan ke warga, cuma kadang itu dibagikan untuk ke panitia saja. Bagaimana Bu? Jawabannya tidak ada masalah, mau tulangnya mau apanya dibagikan ke panitia dengan catatan pertama itu sudah melalui kesepakatan bersama. Ya baik, yang keduanya tidak melahirkan rasa iri dan kecemburuan di antara yang ngurus hewan kurban itu. Intinya dituntut untuk bersikap adil dalam hal ini, karena memang sangat sulit tulangnya dibagi pecah begitu kemudian dibagi, sangat sulit. Kecuali panitia membeli mesin untuk pemotong tulang. Lihat di YouTube Pak, ada khusus mesin untuk motong tulang. Jadi motong tulang itu kayak apa? Nah, kecuali Bapak mampu bikin seperti itu, tulangnya bisa dibagi sedemikian rupa, itu satu. Yang keduanya, kalau ternyata setelah dibagi, karena itu hanya tulang dan dibagi rata ke semua warga, ternyata tiap warga cuma dapat dikit dan itu kecil kemungkinan dimanfaatkan, tulang buanglah. Gitu ya baik, lalu tulang dikit buanglah. Akhirnya gitu, maka terjadilah sebuah pembalikan. Mending tetap utuh agak gede dibagi rata pengurus, bisa dinikmati ketimbang dibagi rata kecil, toh akhirnya jadi dibuang. Terus ya cuman tadi harus melalui musyawarah kesepakatan, nggak boleh ambil keputusan sendiri. Terus ya yang tidak boleh diperjualbelikan. Baik Pak. Assalamualaikum. Salah. Saya kan apakah pahala apa istilah saya tidak juga? Jawabannya Rasul kurban di kondisi miskinnya, karena Rasul pernah kaya raya, kekayaannya habis. Di kondisi miskinnya tiap tahun 2 ekor kambing, padahal miskin. Ketika kambing pertama Rasul sembelih, Rasul bilang begini, Allahumma hadali wali ahli. Ya Allah, ini kurbanku, nilai ibadahnya untukku dan keluargaku. Jadi nilai ibadahnya untukku dan keluarga. Yang kurbannya Rasul. Kambing kedua diambil, Rasul sembelih, Rasul niatnya gini, ya Allah, hadza liman syahida laka bil tauhid wa syahida li bil bala. Ini kurbanku untuk seluruh umatku yang mengucap syahadat
Umat Rasul yang ucap syahadat jumlahnya banyak. Umat Rasul yang ucap syahadat ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Maka jadi boleh seseorang niatnya gini, ya Allah, ini kurbanku untuk almarhum si A, almarhum B, almarhum C. Boleh. Ya Pak ya. Jadi insya Allah keluarga dapat. Walau yang kurban bapaknya aja atau ibunya aja. Insya Allah. Siap. Iya, ini umum terjadi di berbagai masjid. Kulit dari hewan kurban apa kambing atau sapi tidak dibagi keluarga tapi dijual. Uangnya dipakai untuk urusan masjid lah mau apa. Nah, ingat tadi kulu masyitum, makan sebanyak kalian, walaupun tapi jangan diperjualbelikan. Jangan diperjualbelikan. Jadi kalau tidak boleh dijual, Pak Ustaz, gimana solusinya? Saya dulu waktu di pesantren kiai nerangkan yang tidak boleh adalah diperjualbelikan. Dibikin nominalnya berapa, ini barang, ini uang. Tapi kalau dibarter, kalau ditukar, jadi boleh. Nah solusinya gitu, yang tidak boleh dijual, tapi kalau ditukar, dibarter, boleh karena tidak diperjualbelikan. Contoh, masjid ini ada 7 kulit sapi, 10 kulit kambing. Ada tukang kulit datang, gimana Pak mau dijual? Seperti tahun-tahun kemarin gini. Mulai tahun ini kita akadnya tuker aja, jangan jual beli, tawar menawar jual beli, nuker. Masjid butuh karpet, Bapak udah hitung ini 7 kulit itu berapa karpet jadinya, Bapak udah hitung. Masjid butuh karpet, silakan ambil kulitnya, Bapak taruh karpet di masjid, selesai. Nuker, bukan memperjualbelikan. Kata kiai, kalau nuker boleh ngambil nilai manfaat, karena kalau tidak ditukar dibagikan nggak bisa, dimanfaatin panitia pun bingung, akhirnya dikumpul mubazir. Jadi ditukar dengan karpet, ditukar dengan apa yang sekiranya dibutuhkan oleh masjid. Nah solusinya kurang lebih seperti itu. Kata saya baik, ada kalimat jangan diperjualbelikan. Ada hadis khusus yang menerangkan siapa yang menjual kulit kurban maka tidak sah kurbannya. Menjual kulit kurban tidak sah kurbannya. Oleh karena itu mulai tahun besok kalau boleh saya nyarankan, akadnya bukan jual beli tapi akadnya barter, nuker, tukeran. Gitu ya Pak? Insya Allah. Ya Pak. Kita masih sama orang, bagi kita selesai tidak dikasihkan orang
orang itu memperjualbelikan, maka orang itulah yang dosa memperjualbelikan. Kita udah selesai ngasih, ya baik. Nah, Bapak ngasih sebungkus daging kurban ke si A punya warung, dia bikin gulai kambing, dia jual per porsi 30.000, begitu dia dosa. Ya baik, pengurus tidak dosa karena pengurus sudah selesai memberikan. Kata siapa ya? Awas hati-hati. Ada lagi ya? Kalau tanggal 1 Zulhijjah hari Rabu nanti korbannya hari Jumat. 10 hari. Tinggal Bapak nanti hitung saja tanggal 1-nya Rabu, hitung 10 hari. Berarti 10 Zulhijjah itu hari apa jatuhnya. Kemudian nanti Bapak coba cari informasi menurut pemerintah Idul Adha tanggal berapa jatuhnya. Tinggal itu aja ya Pak, untuk menentukan tanggal 10 Zulhijjah. Insya Allah kita ngikut. Ya, mari kita akhiri dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir dzunubana, ya Allah ampuni seluruh dosa kami. Waftah lana wa taubat, bukakan seluruh pintu taubat untuk kami. Waj'alna minat taibin qabla ajalina, jadikan kami hamba-hambamu yang ahli bertobat sebelum datang ajal kami. Waj'alna minal mustaghfirin qabla mautina, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa beristighfar sebelum datang kematian kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya Allah terima taubat kami, Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, karuniakan akhir hayat yang baik kepada kami ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, kami berlindung kepada dari akhir hayat yang jelek ya Allah. Allahumma ja'alna minal hujjaj, ya Allah jadikan kami hamba-hambamu yang bisa ibadah haji. Wa ja'alna minal umroh, jadikan kami hamba-hambamu yang bisa umroh. Waj'alna minal muqarrabin, jadikan kami hamba-hambamu yang mendekat kepadamu. Wa'mal lana bi qurbani, karuniakan amal kami yang bisa kurban nantinya ya Allah. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, istajib du'ana, ijabah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri